Selamat siang Teresa, ketemu lagi dengan Kak Lia ya. Pada pembelajaran kali ini Kak Lia akan menjelaskan tentang luas dan keliling bangun data. Ayo kita. Pertama adalah bangun persegi. Nah, coba perhatikan gambar di depan ya. Bangun persegi adalah bangun yang memiliki 4 buah sisi, di mana keempat sisinya sama panjangnya. Jadi kalau di sini sisinya Kak Lia misalkan sebagai S, panjang sisi BC adalah S, maka DC juga S, ini juga S, ini juga S. Keempat sisinya sama panjang. Sehingga luas persegi bisa ditulis dengan sisi kali sisi atau S kali S. Bisa ditulis juga S pangkat 2. Bagaimana kalau menghitung panjang sisinya jika diketahui luas? Maka sisi itu sama dengan akar kuadrat dari luasnya. Jadi kalau diketahui luasnya 64, maka panjang sisinya adalah akar dari 64, jadi 8 cm. Kelilingnya, keliling adalah jumlah dari sisi terluar. Jadi kalau persegi itu tadi memiliki 4 buah sisi, jadi persegi ini punya 4 sisi, sisi AD, DC, BC, dan AD, maka kelilingnya bisa ditulis 4 kali S atau 4 kali sisi. Oke, biar Teresa mudah memahami apa yang kalian jelaskan, kita perhatikan contoh berikut. Hitunglah luas dan keliling bangun berikut. Nah, diberikan sebuah bangun persegi di mana panjang sisinya 10 cm. Nah, tulis dulu yang diketahui S sisi sama dengan 10 cm. Ditanya luas dan keliling. Ditanya luas sama dengan titik-titik, keliling sama dengan titik-titik. Kita jawab sekarang. Luas atau L sama dengan sisi kali sisi. Jika sisi yang diketahui 10 cm, maka luasnya 10 cm dikali 10 cm. Sama dengan 100 cm persegi. Pertanyaan kedua adalah keliling. Nah, maka keliling sama dengan rumusnya tadi adalah 4 kali sisi. Maka kelilingnya adalah 4 kali 10 cm. Sama dengan 40 cm. Centimeter aja ya, nggak pakai persegi karena keliling. Oke, hapus dulu. Jadi kelilingnya ketemu 40. Bagaimana kalau diketahui keliling yang ditanya luas atau sisinya? Kalau menghitung sisi diketahui keliling, sisi itu berarti sama dengan keliling dibagi 4. Kalau diketahui luasnya, mencari sisi adalah akar kuadrat dari luasnya. Kita lanjut. Nah, soal latihan ini nanti Kak Lia kirimkan ke Teresa, silakan dikerjakan. Jadi acuannya adalah perkuat di konsep rumus luas dan keliling persegi. Lanjut ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Pasti persegi panjang, jadi persegi panjang adalah bidang datar yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Jadi di sini panjang sisi jadi di sini panjang sisi DC sama panjangnya dengan sisi AB. Jadi DC dan AB itu sama. Kemudian panjang sisi AD, AD ini, AD sama dengan BC. Memiliki 4 sudut siku-siku. Jadi kalau di sini misalkan Kak Lia tuliskan panjang sisinya AB
kita lihat tanda kasih ini, maka panjang DC sama. Nah, kalau panjang BC sama dengan panjang AD. Bagaimana menghitung luas persegi panjang? Luas persegi panjang adalah sisi panjang kali lebar. Ini adalah sisi panjang atau kita tuliskan cukup P aja ya. Ini sisi panjangnya. Nah, kita tuliskan ini sebagai P, maka ini sebagai L, lebar. Sehingga luas adalah panjang kali lebar. Bagaimana menghitung keliling persegi panjang? Keliling adalah jumlah sisi terluar. Kalau persegi panjang ini punya dua sisi panjang yang panjangnya sama, besarnya sama, maka bisa ditulis P ditambah P atau 2P. Lebarnya juga sama panjangnya, maka L ditambah L sama dengan 2L. Sehingga keliling persegi panjang ini adalah 2P ditambah 2L. Jadi panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Bisa ditulis 2P plus 2L. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan contoh berikut. Hitung luas dan keliling persegi panjang berikut. Jadi ada persegi panjang, panjangnya 15 cm dan tingginya 9 cm. Bagaimana menghitung luasnya? Nah, diket dulu ya, biasakan menulis apa yang diketahui. P-nya 15 cm. Lebarnya sama dengan 9 cm. Ditanya luas dan keliling. Nah, kita jawab sekarang. Luas sama dengan P kali L. Panjangnya diketahui 15 dikalikan lebarnya cm ya, satuannya 9 cm. Kita kalikan 9 kali 5, 45, simpan 4, 9 kali 1, 9 tambah 4, 13. Jadi jawabannya 135 cm persegi. Bagaimana menghitung keliling? Keliling rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya ada 15, maka 2 dikali 15 ditambah 2 kali lebarnya 9. 2 kali 15, 30 cm ditambah 2 kali 9, 18 cm. Sehingga kelilingnya ketemu 48 cm. Cukup mudah ya. Bagaimana kalau misalnya menghitung panjang tapi diketahui luas? Maka Teresa cukup untuk mempermudah menentukan rumusnya buat seperti ini. Nah, luas L besar ya sama dengan P kali L. Nah, kalau diketahui luasnya, dicari panjangnya, maka P itu sama dengan luas dibagi L. Bagaimana kalau menghitung L lebar diketahui luas? Maka tinggal luas, nah luasnya ini dibagi P. Kalau menghitung L, maka L dibagi P. Luas dibagi P, panjang. Bagaimana kalau menghitung keliling, menghitung panjang diketahui keliling? Maka caranya ini rumusnya ini bisa dipecah lagi. Kel sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Kalau mencari panjang diketahui keliling, maka tinggal keliling dibagi 2. Nah, dikurung dikerjakan dulu, dikurangi L. Kalau mencari lebar, kalau mencari lebar diketahui keliling, maka rumusnya tinggal keliling dibagi 2 dikurangi P. Ini adalah rumus menghitung panjang atau lebar jika diketahui keliling. Soal latihan untuk dikerjakan di rumah supaya nanti Teresa lebih memahami lagi tentang konsep menghitung luas pada
Nah, kita lanjut ke bangun atau bidang datar yang ketiga, yaitu segitiga. Segitiga itu ada berbagai macam. Ada namanya segitiga sama sisi. Jadi segitiga sama sisi itu yang mana? Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar. Jadi masing-masing sudutnya 60 derajat. Ini namanya segitiga sama sisi. Ada namanya segitiga sama kaki. Jadi dia memiliki sepasang kaki yang sama panjangnya dan sepasang sudut sama besar dan memiliki satu sudut lancip. Ini segitiga sama kaki. Kemudian ada segitiga sembarang, segitiga yang ketiga sisinya dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Ketiga sisinya tidak sama panjangnya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut lebih besar dari 90 derajat. Kemudian ada namanya segitiga lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke, sekarang bagaimana rumus luas segitiga? Nah, kalau pada segitiganya seperti ini, maka sisi yang bawah ini namanya alas. Ini adalah sisi miring, S disimbolkan. Kemudian T ini adalah tinggi segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, boleh ditulis juga rumus luas segitiga itu. Nah, ini sama aja juga dengan A kali T dibagi 2. Sama. Kemudian, bagaimana menghitung keliling segitiga? Nah, keliling itu jumlah sisi terluar. Jadi kalau ini dimisalkan sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C, maka keliling segitiga itu adalah sisi alas atau sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi jumlah sisi terluar. Nah, sekarang kita kerjakan contoh soalnya. Hitung luas dan keliling bangun berikut. Ada sebuah segitiga. Panjang sisinya, sisi alasnya 8. Ini alas ya. Ini tinggi. Nah, ini sisi miring. Hitunglah luas segitiga. Nah, berarti di sini kita bisa menuliskan dekat sisi alas sama dengan 8 cm. Tingginya sama dengan 6 cm. Kenapa tingginya bukan yang 10? Tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi, yang ini adalah tingginya. Kemudian ditanya apa? Ditanya luas sama dengan titik-titik. Keliling sama dengan titik-titik. Nah, baru kita jawab. Luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 8 kali tingginya 6 dibagi 2. Ini bisa dicoret. Dapat 4. 4 kali 6, 24. Jadi 24 cm persegi. Ini adalah luasnya. Bagaimana menghitung kelilingnya? Keliling segitiga, rumusnya adalah jumlah ketiga sisinya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Sisi A adalah maksudnya sisi alas, 8 cm. Sisi B adalah sisi tingginya, sama dengan 6 cm. Tambah sisi C adalah sisi miringnya, 10 cm. Berarti jumlahnya sama dengan 14 tambah 10, 24 cm. Ini adalah keliling segitiga. Ini ada beberapa contoh soal, silahkan nanti Teresa. Kemudian yang keempat, ada bangun lingkaran. Coba perhatikan, lingkaran terbentuk dari satu buah sisi yang melengkung. Jadi, lingkaran ini punya titik pusat di sini. Jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran disebut sebagai jari-jari, disimbolkan R. Sedangkan dari tepi ke tepi
Ini namanya diameter, disimbolkan dengan D. Diameter itu besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. 2 kalinya jari-jari itu adalah diameter. Luas lingkaran dirumuskan pi R kuadrat. Harga pi itu sama dengan 22/7 jika bilangannya kelipatan 7. Jika bukan kelipatan 7, bisa digunakan 3,14. Jadi, luas lingkaran itu bisa pi kali R kali R. Atau, luas lingkaran ini bisa menggunakan, kalau pakai diameter, apa rumusnya? Rumusnya luas adalah 1/4. Nah, R itu kan 2D, R itu sama dengan setengahnya D, setengah D, setengah D, berarti menjadi 1/4 pi D kuadrat. Nah, ini jika menggunakan diameter. Bagaimana menghitung keliling? Nah, keliling itu 2 kali pi kali R. 2R ini sama juga dengan diameter, maka rumus keliling bisa digunakan juga rumus pi kali D. Nah, silahkan rumus yang mana yang lebih mudah nanti silahkan dipakai. Kita langsung ke contoh soal. Bagaimana menghitung luas dan keliling daerah yang diarsir? Sekarang kita hitung luasnya dulu. Nah, coba perhatikan lubang yang kecil. Ya, kalau ini Kak Lia tutup bangunnya. Ini Kak Lia nih ya. Nah, kembalikan ke sini, maka yang diarsir lingkaran kecil ini akan menutup setengah lingkaran yang besar. Jadi kalau Kak Lia pindahkan ke sini, maka sama juga dengan lingkaran setengah lingkaran besar. Nah, bagaimana menghitung luasnya? Jadi luas arsiran itu sama dengan setengah sama juga luas lingkaran ini bisa dihitung dengan rumus luas setengah luas lingkaran besar. Nah, lingkaran besar, luas setengah lingkaran besar. Berarti ini luas arsiran ya, arsir. Sekarang yang dicari apa? Luas lingkaran besar. Nah, setengah luas lingkaran besar. Nah, karena hanya setengah saja, maka setengah, ingat luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R kali R atau pi R kuadrat. Kalau nggak mau pakai R, boleh menggunakan diameter. Nah, ini setengah dari mana? Dari sini. Jadi bangunnya hanya setengah lingkaran aja kalau ditutup. Maka setengah, kita lihat, pi-nya harus pakai yang mana? Oh, ini adalah yang kita bicarakan adalah lingkaran besar. Jari-jarinya berapa? Jari-jari lingkaran besar adalah dari titik pusat ke tepi lingkaran. Panjangnya 14 cm. 14 adalah bilangan kelipatan 7. Maka kita gunakan 22/7. Kali 14 kali 14. Ini bisa dicoret, dibagi 7 dapat 2. Dicoret, habis ya. Tinggal 22 kali 14. Sekarang kita hitung 22 kali 14. 8, 8, 2, 2. Jadi 8, 0, 1, 3, 0, 8 cm persegi. Jadi ini adalah luas arsiran. Bagaimana menghitung keliling daerah arsiran? Keliling adalah jumlah sisi terluar. Berarti kalau Kak Lia misalnya mencari keliling yang besar ini, berarti sama dengan keliling setengah lingkaran besar. Berarti keliling arsiran sama dengan keliling setengah lingkaran besar. Ini lingkaran besar ya. Ditambah ini yang kecil ini setengah. Ini dihitung karena keliling terluar juga. Pinggiran luar ini setengah lingkaran kecil. Kemudian setengah lingkaran kecil. Berarti menjadi satu lingkaran kecil ditambah keliling satu lingkaran kecil. Ini lingkaran besar. Sekarang satu-satu dicarinya. Bagaimana menghitung? Nah, Kak lihat, tak cari di sini ya. Keliling setengah lingkaran besar. Nah, karena setengah, maka setengah kali rumus keliling. 2 pi R.
Nah, ingat ya, ini lingkaran besar. Berarti setengah kali 2, Pi-nya 22/7. 22/7. Karena lingkaran besar, kita lihat jari-jarinya berapa. Jari-jarinya 14 cm. Nah, dicoret, dibagi, dapat 2, dicoret. Nah, tinggal 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Ini yang besar. Bagaimana keliling satu lingkaran kecil? Nah, kita cari sekarang keliling satu lingkaran kecil. Rumusnya 2πr, karena satu lingkaran, nggak perlu pakai setengah lagi ya. 2πr saja. Maka 2 kali 22/7, jari-jarinya harus ingat, lingkaran kecil ini 14 adalah diameter dari lingkaran kecil. Berarti kalau jari-jarinya setengahnya saja. Berarti setengahnya 14 adalah 7. Ini bisa dicoret, dapat 1. Tinggal 2 kali 22 juga 44 cm. Berarti keliling arsiram sama dengan 44 cm ditambah 44 cm. Jadi jawabannya 88 cm. Itu cara menghitung luas dan keliling pada lingkaran. Agar lebih memahami dan mengerti apa yang sudah Kak Lia jelaskan, soal yang sudah Kak Lia berikan. Jadi itu pembelajaran tentang luas dan keliling bidang datar untuk hari ini. Nah, kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan ke bangun atau bidang datar yang lainnya. Terima kasih.